Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Prabowo sebenarnya udah di depan gerbang kemenangan nih Bung Firdaus. Jadi Bung EF nih kayak bermimpi-mimpi ya atau membangun narasi-narasi untuk membesarkan hati dua pasangan lain ya. Jadi ayo nak, kamu bangkit nak, gitu ya kira-kira ya. Jadi di angka-angka yang dikeluarkan oleh koran Kompas gitu ya, dari segi tren mang eh, keperkasaan Prabowo luar biasa lah itu ya, dengan elektabilitas cukup besar gitu ya dibandingkan yang lain-lain. Tapi memang dia belum sampai pada angka 50%, lebih dikit umum saja 50% tambah satu ya. Nah, inilah menjadi basisnya Saifullah Fatah menganalisa yang dua lain ini masih punya peluang nih untuk mengambil ya, mencari tikungan yang pas untuk menyalip Bung Firdaus ya. Tapi tikungannya belum kelihatan. Nah, tikungan ini apa saja Bung Firdaus? Tikungan yang bikin nanti Prabowo bisa kesalip nih Bung Firdaus. Ini yang perlu kita lihat ya, kita baca apa mungkin gitu ya Prabowo ini tersalip nanti oleh dua atau salah satu kandidat yang lain Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat nih sebagian pasangan, ya terutama pasangan Prabowo Gibran ya, ini sudah semakin jumawa dengan hasil-hasil survei terakhir di mana beda dengan pasangan lain itu semakin tinggi gitu ya. Bahkan Kompas itu memberikan sudah hampir 40% lebih gitu ya dari survei mereka itu suaranya untuk Prabowo. Begitu juga indikator dan beberapa yang lain yang lebih kecil, survei-survei lembaga kecil yang lainnya begitu ya. Dan pertanyaan kita, apakah dengan kondisi seperti ini, Prabowo Gibran akan melenggang kangkung terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk 2024 nanti? Atau bisa jadi ada sesuatu yang lain gitu ya, yang disebut sebagai kejutan di tikungan, atau perubahan situasi politik, atau munculnya kesadaran baru yang membuat situasinya mungkin berbalik gitu. Dan kalau kita bicara sebagai sebuah harapan untuk dua kandidat yang lain, Anies dan Ganjar, apakah ada kemungkinan mereka untuk menyusul Bung Medi? Sebenarnya kalau kita lihat bisa saja itu terjadi Bung Medi. Satu, ya karena kalau kita bicara pemilu masih sekitar 2 bulan lagi gitu ya. Dan satu yang menjadi baseline pokok kita adalah gitu ya, saya meyakini pemilu ini tidak akan terjadi hanya dalam satu putaran Bung Meldi. Pasti 2 putaran. Prabowo kemungkinan akan sulit untuk mendapatkan suara lebih dari 50% plus satu atau 51% dalam sekali putaran begitu. Kemudian yang kedua, walaupun sekali kalau kita lihat ya, dalam komposisi suara pendukungnya, Prabowo itu sudah lebih dari 50-54% kalau tidak salah. Begitu. Sementara yang lain kan terbagi kepada dua pasangan yang lain begitu ya. Jadi bisa jadi memang ada kemungkinan 2 putaran, dan kalau 2 putaran apakah terjadi nanti semacam persekongkolan antara dua pasangan yang lain gitu, menjadi dua kutub saja atau tidak begitu ya gitu. Atau memang jangan-jangan nanti Bu Meldi ya, ini memang terjadi semacam kesadaran yang linear terus menerus sejalan dengan hasil survei, publik tidak akan melakukan semacam elaborasi lebih lanjut, sudah terbuai dengan keberpihakan Jokowi, kemudian pasangan Prabowo Gibran, sehingga Prabowo Gibran akan melenggang dengan mulus menjadi terpilih dalam satu putaran gitu ya. Tapi kalau 2 putaran akan jadi lebih ramai begitu ya. Jadi akan terpilih dalam satu putaran, kita katakan, oh ya, prediksi selama ini atau kemungkinan dari tim sukses Prabowo yang sudah mulai menghitung-hitung jabatan dan posisi begitu ya, itu akan terjadi Bu Meli. Tapi sekali lagi masih ada waktu, mungkin saja ada kejutan-kejutan dan bisa membalikan keadaan Bu Meli. Ya, sebenarnya Prabowo diuntungkan dengan logistik yang baik ya. Kemudian penetrasi ke semua penjuru Indonesia lebih baik daripada paslon-paslon yang lain, Bung Firdaus. Yang perlu dijaga oleh Prabowo Gibran itu adalah pernyataan-pernyataan ya, pernyataan-pernyataan yang tidak penting yang bisa menjadi sebuah bumerang gitu ya pada diri mereka. Jadi tugas Prabowo hari ini menurut saya jangan terlalu banyak lah, banyak omong di media dan segala macam. Dia penetrasi terus di di semua lini di masyarakat ya, di grassroots gitu ya. Dia harus melakukan itu. Sedangkan buat Anies dan Ganjar dia terbatas itu untuk melakukan penetrasi karena masalah logistik juga. Saya kira dia harus produksi kata-kata yang banyak Bung Firdaus ya.
Ini produksi kata-katanya penting ini ya. Sebuah diksi-diksi yang bikin orang eh, apa berubah gitu. Jadi kekuatan kata-kata ini penting sehingga masyarakat dengan kata-kata tertentu dia terhipnotis Bung Firdaus ya, dan bisa convert ya, pindah gitu dia, convert ke semacam pindah agama, tapi ini pindah aliran politik gitu ya, sehingga dia termakan oleh sebuah apa namanya, atau brainwashing dengan kata-kata ya, atau dia kena agitasi gitu Bung Firdaus sehingga dia pindah. Ini yang penting juga kita dorong Anies dan Ganjar, silahkan perbanyak kata-kata, produksilah kata-kata yang bisa menjadi sebuah tenaga baru Bung Firdaus. Ya, betul. Jadi kalau dilihat apa yang nanti akan menjadi dinamisasi. Pertama kalau kita lihat Bung Meldi ya, dalam posisi dari berbagai survei gitu, yang menarik adalah sebenarnya terjadi pergerakan yang cukup besar. Jadi kalau dikatakan dari 100% populasi yang disurvei gitu, atau perkiraan dari forecast gitu ya, yang sudah menetapkan pilihan itu mungkin hanya sekitar setengahnya Bung Meldi gitu ya, dari yang memilih. Sementara setengahnya lagi itu masih dalam posisi undecided gitu. Nah, kalau kita meletakkan lagi posisinya, di mana posisi mereka yang setengah ini? Kurang lebih adalah generasi-generasi yang lebih melek politik, lebih paham isu gitu ya, generasi perkotaan atau kelas menengah begitu. Dan kalau kita lihat dalam posisi ini, satu yang kita lihat sebagai salah satu mempengaruhi undecided adalah dari sisi program-program atau penyampaian kampanye gitu ya, ide-ide atau suatu-suatu yang menjadi terobosan di dalam Pilpres 2024 nanti begitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat ya, kita bicara nanti dalam sisi blunder-blunder ya, dari sisi statement politik atau kegagalan, baik itu tidak hanya dalam konteks komentar gitu ya, komentar atau ucapan, ataupun juga gaya-gaya atau misalnya salah satu yang terkait dengan track record misalnya gitu. Jadi kalau selama di dalam 2 bulan terakhir gitu ya, kampanyenya baik, kemudian gagasannya baik, tidak muncul blunder-blunder politik gitu ya, atau sesuatu yang sangat memberikan dampak signifikan, maka prediksinya akan terus berlanjut begitu. Nah, yang ketiga memang yaitu tadi gitu, seberapa jauh dua pasangan yang lain, Anies dan Ganjar, dalam rangka mempengaruhi dari sekitar 40% lebih undecided voter, baik itu voternya Prabowo yang sekarang 40%-an gitu ya, atau voter mereka yang 20%-an gitu. Artinya sebagian masih bisa berubah atau merubahkan, mengganti pilihannya gitu. Nah, artinya apa? Itu harus digoda gitu ya, diberikan jawaban-jawaban atau tawaran-tawaran program yang lebih realistis, yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, termasuk sisi akuntabilitas dan tata kelolanya, Bu Meldi. Nah, kalau dua pasangan ini, Ganjar dan Anies, bisa membujuk pasangan-pasangan yang masih galau, masih gamang melihat gitu, ditambah dengan misalnya boulder dari pasangan Prabowo gitu ya, atau dari Gibran, atau kalau kita lihat nanti misalnya dalam performa debat atau diskusi gitu ya, ternyata memang tidak ada isi dari pasangan ini gitu ya, maka akan terjadi pergeseran suara gitu. Nah, kalau terjadi pergeseran suara, terjadi perimbangan, maka tidak akan ada yang mendapat lebih dari 50% pada putaran pertama gitu. Akan ada dua pasangan yang akan maju dalam putaran kedua gitu. Nah, kalau dua pasangan maju dalam putaran kedua gitu ya, maka saya berharap satu pasangan akan berkumpul gitu, melakukan semacam kolaborasi menjadi oposisi gitu ya. Sementara Prabowo Gibran akan lanjut misalnya gitu ya. Gitu. Dan itu akan menjadi lebih jelas dalam sisi ideologi, dalam sisi isu atau tema-tema pembeda antar dua pasangan nanti, Bung Budi. Ya, sebenarnya adalah setengah kemenangan Bung Firdaus kalau kita memahami lawan kita ya. Dia kan ada sebuah ada gium lama gitu ya. Memahami lawan itu adalah setengah dari kemenangan. Nah, yang belum digali tipis-tipis Bung Firdaus untuk melihat lawan gitu ya. Ini yang kalaupun Anies juga tipis-tipis ya, rada nggak enak nih. Ini menggali lawan penting juga nih ya, untuk untuk menjadi senjata baru gitu, untuk apa stagnasi dari pertumbuhan elektabilitas ya. Jadi walaupun tidak menjelek-jelekan, tapi faktanya ada dan kita beri komentar. Seperti kemarin ada fakta tentang Anies baru beroposisi baru berapa tahun, sedangkan Prabowo udah lama beroposisi gitu ya. Jadi si Prabowo menggali kelemahan atau fakta-fakta di Anies untuk dia
melakukan attack, serangan dalam fakta-fakta itu, ini saya kira serangan attack dari fakta-fakta masing-masing capres, kandidat ini akan menjadi sebuah gosip-gosip rumah komplek yang menarik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lakukan komparasi perbandingan gitu ya antara yang diklaim atau yang berkembang di publik gitu ya, dengan realitanya, dengan faktanya juga bisa menjadi salah satu asupan bagi para pemilih yang masih galau, Bu Meldi. Dan tentu dalam melakukan komparasi ini disesuaikan dengan data-data faktual, data aktual yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai juga nanti kita berdebat dalam sesuatu yang sebenarnya dua-duanya hoax gitu ya, dua-duanya omongan warung kopi tidak bisa diverifikasi begitu. Nah, kuncinya bagaimana nanti masing-masing tim kampanye gitu, terutama untuk pasangan 1 dan pasangan 3 untuk melakukan elaborasi, kemudian bisa menonjolkan sisi positifnya gitu ya, kemudian melihat sisi negatif dalam konteks ya kekurangan dari pasangan yang lain begitu. Kalau ini dilakukan bisa jadi terjadi pembalikan secara akumulasi begitu ya, pelan-pelan begitu. Walaupun kata Bung Ef begitu ya, opportunity itu akan terjadi kalau memang terjadi 2 putaran. Termasuk beberapa forecast yang lain mengatakan gitu. Kalau 2 putaran gitu ya, bisa jadi situasinya membalik. Karena waktu untuk melakukan penetrasi, melakukan sosialisasi menjadi lebih panjang, menjadi 6 bulan sampai bulan Juni 2024 nanti begitu ya. Tetapi kalau memang dalam pemilu nanti 14 Februari 2024 terjadi hanya 1 putaran, Bu Meldi, gitu ya. Artinya dengan suara mayoritas maka Prabowo Gibran akan lenggang kangkung, akan dengan tersenyum bangga begitu ya menjadi pasangan presiden dan calon presiden untuk berikutnya, Bu Meldi. Tapi pertanyaan kita, apakah itu akan terjadi atau tidak? Kita lihat dalam dinamisasi gitu ya. Kita lihat bagaimana pasangan-pasangan lain, pasangan nomor 1 dan nomor 3 di dalam melakukan elaborasi, atau apakah terjadi persoalan-persoalan yang membuat sentimen negatif pemilih atau yang belum memilih pada pasangan nomor 2 itu terjadi atau tidak. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Ya, sama-sama Bu Medi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.